Jadi gue habis channeling ya soal kasus gue, ya kan, gue minta kejelasan. Terus gue tanyakan ke Allah banyak banget, gue tanya ke Allah dan ke Eril gitu. Terus gue cukup wow ya, cukup surprise dengan informasi yang ada. Jadi kasusnya 80 juta itu sudah terpakai semua, hampir terpakai semua ya oleh si peretas. Sisanya sekitar 4,7 juta saat ini. Oke, itu satu. Terus yang kedua, ini gue mengaudit keuangannya orang nih masalahnya, ya kan. Terus yang kedua, itu fakta pertama ya. Jadi uangnya itu 80 juta, tersisa 4,7 juta, sekitar segitulah, ya kan. Saat ini ya, yang masih dipegang sama si peretas. Itu satu. Yang kedua, jadi yang rekening yang digunakan itu antar BCA Jakarta Pusat ya, Tamrin Jakarta Pusat ya, kantor utama ya, kantor cabang utama itu Jakarta Pusat, BCA Jakarta Pusat, atas nama temennya si sepupu gue, temen Jim kalau nggak salah, yang berhasil gue identifikasi, temen Jim di Bali. Jadi posisinya temennya ada di Bali, tapi rekeningnya rekening BCA Jakarta Pusat, kantor pusat, ya kan. Terus uangnya kan 80 juta. Ternyata dia itu, si sepupu gue, ada dua kategori uangnya itu dari si ceweknya yang usianya 18 tahun, yang dari Ukraina kalau nggak salah, ya kan, dari Ukraina. Dan dia tuh kalau nggak salah ya tinggal sama si ceweknya nih yang terakhir ini nih. Dan di situ jadi panjang lah, kayaknya intinya itu dulu ya, kita masalah uang dulu ya. Nah, si ceweknya ini nyumbangnya sekitar lebih dari separuh, jadi sekitar 40 jutaan ke atas gitu kan. Jadi si cewek ini tuh kayak dimanfaatin sama si sepupu gue, ya kan, mungkin orang kaya ya kan, dan juga pekerjaannya juga haram ya, maklum lah ya, WNA di Bali gitu kan. Gue bilang, apakah permanen tinggalnya di sini bersama keluarga? Tidak, tapi sebelum udah beberapa tahun terakhir lah tinggal di Bali, apa udah lama gitu, pokoknya udah lumayan kayak jadi penduduk sini gitu kan. Terus uangnya itu kan 80 juta, lebih dari 50% itu uangnya si ceweknya. Terus uangnya si sepupu gue itu 7 juta. Terus sekitar 7 juta lah ya, kita nggak bisa patokan klek ya, cuman sekitar 7 juta. Terus dia ngajak sekitar pokoknya ada 19 orang yang patungan untuk memenuhi kuota dari sisanya si ceweknya ya. Misalnya ceweknya 50% lebih, nah sisanya tuh ya di mereka ini gitu, teman-teman mainnya ya kan. Makanya itu mereka para perisak gue ya kan, perisak, penguntit, juga peretas kali kan. Jadi memang ada yang dihasut lah, pokoknya dihasut, dibohongin lah mereka semua gitu kan. Dianggapnya kayak gue tuh orang yang ya elah lugu gitu kan, lemah. Dia nggak tahu kalau gue ternyata kayak paranormal gitu kan, bakatnya akhirnya kan buka semua kan, indigonya gue gara-gara kasus ini jadi kayak aktif semuanya tuh. Terus 80 juta kan udah tuh, di atas, ceweknya di atas 50%, dianya 7 juta, ditambah teman-temannya 18 orang yang lainnya, teman Jim kalau nggak salah ya, apa teman nama ya, pokoknya teman gitu deh. Dia kan orangnya ini ya, sosialita gitu kalau cowok ya kan gitu. Terus patungan tuh semuanya gitu kan, dia cuma nyumbang 7 juta, bayangin. Terus gue tanya kan ke Allah, ya Allah, gajinya dia berapa sih di pekerjaan yang terakhir gitu kan. 5 juta lah, sekitar 5 juta per bulan di Bali kalau nggak salah sih, di hotel ya, gitu. Terus juga dia dapat bantuan keuangan dari orang tuanya, dari om gue gitu ya kan.
kan, dari tante gue gitu. Jadi kayak emang sebenarnya gue deket sama om tante gue, pernah gue ke rumahnya gitu, ke rumah mereka. Gue nggak nyangka aja kalau begini keadaannya kan. Terus yaudah akhirnya si ini apa udah tuh ya uangnya ya. Terus kan gue lacak nih, ternyata dari rekening BCA Jakarta Pusat dikirimnya ke rekening BCA Syariah cabang Depok Kota. Itu nanti bisa ditelusuri lah, itu mulai, jadi ada sekitar 4 termin ya pembayaran 80 juta itu gue lacak bulan Juni, September, November, dan Desember kalau nggak salah ya. Pokoknya ada 4 termin gitu kan. Terus untuk kebenarannya perlu di cross check. Jadi silakan nih kalau ada yang kerja di BCA Pusat sama BCA Syariah di Depok, silakan di cross check dari periode Juni sampai Desember tahun lalu 2022 ya gitu. Itu dipakainya uangnya kemungkinan besar buat kontrak rumah si peretas ya. Jadi peretas ini alamat rumahnya gue udah tahu, gue udah pegang di Gading Serpong kalau nggak salah. Gading Serpong ada tuh di peta, ada gitu kan, gitu. Insya Allah sih bener ya gitu, karena emang gue udah sampai gue nyesuaiin dengan petanya. Alat gue tuh gue sesuaiin, ini bukan ini, oh ya udah oke, itu alamatnya. Tahu kan Gading Serpong kan, yang deket tol itu tuh, tol Serpong itu ya kalau nggak salah, apa sih ya, itulah pokoknya ke arah barat sana kan, di Gading Serpong. Jadi dia ngontrak, jadi uangnya tuh habis buat ngontrak, terus habis buat keluarganya ya kan, terus buat apa lagi ya, buat mungkin kalau dia ngerakit senjata, dia ngerakit itu, terus kalau nggak salah mungkin narkoba juga gitu kan. Gue nggak ngerti kalau narkoba, tunggu ya gue tanya dulu deh. Aduh nggak ada, nggak, susah. intinya itu dulu. Terus ya pada intinya sih itu maksain banget 80 juta tuh dikumpulin segitu gitu kan. Itu bukan uang sendiri, ternyata uang patungan hasil kena ini, tipu semua teman-temannya gitu kan. Wah luar biasa lah itu kejahatannya sepupu gue, luar biasa. Terus gue kan udah nih uangnya ya, BCA Tamrin atas nama temennya, rekeningnya tuh atas nama temennya cowok, temen gym ya kan, nge-gym di Bali tuh. Terus dia pernah, si sepupu gue pernah di penjara di Bali selama berapa, sekitar 6 kali ya, terkait seks ya, ada masalah seks gitu kan, mungkin dengan pasangannya atau gimana, atau ada korban yang kena sama dia nih urusannya, kemungkinan itu. Terus mungkin ada urusan utang piutang juga gitu kan, dia kena penjara 6 kali, padahal dia baru balik dari Belanda, mungkin nggak nyampe berapa tahun gitu, baru sebentar kayaknya deh ya kan, baru 4 tahun kali ya, 4 tahun gitu kan. Oke lanjut, tadi ada iklan. Jadi pada intinya itu ya, 80 juta itu ternyata bukan uang dia murni gitu, itu uang patungan ya, uang patungan. Terus dikirimnya dari BCA Tamrin ke BCA Syariah Depok Kota, ke rekening ibunya si peretas gua gitu ceritanya. Oke. Terus kenapa nih, jadi ada apa namanya, kesimpulan bahwa ada info bahwa sepupu gue ini masuk rumah sakit jiwa di Bali itu sejak tanggal 6 Januari kalau nggak salah, 6 Januari 2023 ya kan, dan itu rencananya 2 bulan ya, 2 bulan, dan itu dibiayai sama om gue. Jadi om gue dan tante gue tahu tapi diam-diam gitu loh. Sementara saudara kandungnya si sepupu gue nggak ada yang tahu nih, cowok dua-duanya, kakaknya sama adiknya itu nggak tahu. Yang tahu cuma nyokap bokapnya gitu kan, yang tahu dia masuk RSJ karena dia dimasukin sama mungkin pasangannya si cewek yang 18 tahun ini. Kenapa gue cari tahu kan kenapa, oh ternyata dia marah-marah, emang dia pemarah sih, dia BPD kayaknya punya borderline personality disorder ya kan kali ya, selain skizofrenia paranoid, karena memang banyak setan ya kan di badannya dia, 200 men.
Terus akhirnya apa namanya, ya jadi gue cari tahu, oh ternyata ada masalah sama keluarga yang si pasangannya, si cewek ini, ya kan. Jadi ada kemungkinan bapaknya itu orang Bali, ibunya orang Ukraina, atau kebalikan gitulah. Pokoknya intinya dia anak mix gitu. Si ceweknya ini blasteran, tapi juga kerjaannya nggak halal. Jadi mungkin ada kemungkinan penari striptis, ya kan. Terus juga pekerja seks, ya kan. Gue nggak ngerti lah itu gimana. Ya pokoknya dunianya gelap juga sih. Padahal dia termasuk kaya itu. Oke. Jadi ada konflik kayaknya ya, berantem gitu. Adik sepupu gue tuh marah-marah ke orang tuanya atau keluarganya si cewek ini gitu kan. Dia numpang di rumah itu gitu kan. Terus mungkin ketahuan dia itu menggunakan narkoba di rumah itu ya, jadi gitu. Nah si ceweknya juga menggunakan narkoba dan mengedarkan narkoba di Bali ya, jadi Ukraina kalau nggak salah ya. Terus gue pikir Belanda kan, ternyata Ukraina. Terus apa ya, ini masih teori gue, itu perlu di cross check lagi untuk kebenarannya ya kan. Terus intinya dia masuk RSJ sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai 2 bulan ya, sampai tanggal 5 Maret insya Allah, kata narasumber gua. 5 Maret 2023 berarti bulan depan ya, sekitar 2-3 minggu lagi lah ya gitu. Si psikiaternya nih tahu kalau dia tuh kemasukan setan, banyak banget setannya ya kan. Terus kayak gue tanya kan, bagaimana kondisi dia setelah keluar nanti dari RSJ, apakah lebih baik ya, cuman gak sembuh, emang masih belum sembuh gitu loh. Ya iyalah, 200 setannya, gila, banyak banget 200 men, ternak setan masalahnya. Oke, terus gue udah ya, itu ya masalahnya dia kenapa masuk RSJ dan sampai kapan gitu kan. 5 Maret ya, itu karma tuh, makanya udah semuanya karma. Jadi akhirnya dia nggak punya pekerjaan. Kalaupun dia bikin bisnisnya itu juga kayak ya udah ya, karena uangnya habis buat apa sih, buat budget 80 juta itu kan, padahal 7 juta ya itu. Ya udah, jadi ke situ semua larinya tuh, uang orang tuanya juga ke situ. Nah terus gue lacak kan nih yang di mana, dia di Belanda kan. Gue tanya kan sama Allah, ya Allah, apakah dia pernah punya kasus di Belanda, karena dia pernah bilang dia punya utang pajak 1 miliar katanya. Ternyata pas gue cek enggak, dia bohong ke gue dan ke keluarganya. Dia punya utang pajak 1 miliar sama temannya, buka usaha segala macam, enggak. Ternyata dia pernah temenan sama orang-orang sana, orang Belanda mungkin ya, orang Belanda semua. Dan ternyata ini ada masalah soal seks. Sorry ya gue kalau ini gue nggak tahu nih apakah gue 18 plus atau enggak, tapi kayaknya ini masalah umum ya, karena dia berurusan sama teman-temannya. Jadi dia umur 23 ya kan. Waktu itu sebenarnya dia harusnya kuliah, tapi gue nggak ngerti apakah dia kuliah sampai selesai apa enggak di sana, karena beasiswa ya katanya, beasiswa Belanda gitu, universitas Belanda. Terus apa namanya itu, dia itu bertemannya sama orang-orang 18 tahun ke bawah, dan dia disodomi, dia diresak sama mereka dan disodomi ya. Gue nggak ngerti entah gimana tuh caranya. Terus akhirnya karena dia sakit hati, dia balas dendam, dia bunuh lah. Kemungkinan besar dia membunuh pelaku perisakannya sebanyak 9 orang. Ada, kalau nggak salah ada 4 cowok dan 5 cewek gitu, korban pembunuhan dia. Jadi mungkin nggak ada yang tahu ya kan, cuman gue doang yang tahu karena gue yang bongkar kan. Gue penasaran nih kenapa sih gitu kan ya anak. Terus akhirnya ada 9 korban yang dia bunuh itu perisak dia semua ya kan, dia disodomi. Gue nggak ngerti ya apakah memang karena kan ada tuh yang grup-grup gitu kan, tapi gue nggak ngerti apakah itu satu persatu atau beda waktu atau beda tempat gimana. Ada yang di rumah, ada yang kejadiannya di rumah korban ya kan, ada yang dia gitu deh. Pokoknya ada
korban yang berhasil ditemukan oleh keluarganya, kasusnya berhasil dibuka, tapi dianya si sepupu gue nggak ketahuan kalau dia memang bersalah, lolos gitu pokoknya dari kasus itu, karena emang dia sebenarnya bela diri, dia nggak lapor polisi, dia nggak berani kali lapor polisi, jadi akhirnya dia nyelesain dengan caranya sendiri gitu kan. Itu kayak balas dendam, dan kejadiannya di hari yang lain itu. Terus intinya gitu, intinya dia tuh korban sodomi gitu. Dan mungkin dia nggak bilang ke siapa-siapa ya, nggak berani. Terus ya itu makanya akhirnya ya kayak gini. Jadi kayak dia tuh korban perisakan, korban sodomi, terus juga mungkin ada masalah utang piutang atau gimana. Terus ya apa ya, nggak jelas gitulah, pokoknya dia kayak lumayan lama, 7 tahun di Belanda kalau nggak salah, 7 tahun lebih kayaknya deh. Dia nggak mau pulang memang, bilangnya kan takut juga kali ya, agak strict memang keluarganya. Terus jadi kayak ya udah, pada intinya gue tau lah akar masalahnya gitu kan. Dan ya gue sih menyayangkan ya, oh ya, terus soal si peretas gue dapet info detail ya. Jadi informasinya adalah si peretas gue ini ciri-cirinya itu tingginya sekitar 175 cm, berat badannya sekitar 85 cm. Gue tanyakan sama si Ariel, kalau di CCTV, kalau lo di makam lo ada CCTV kan, ada 2 di deket dia, di makamnya dia, yang terdekat dengan makamnya dia gitu kan, ada 2, tapi nggak ketahuan nih mukanya si pelaku, si peretas ini nggak kesorot gitu kan. Cuman ciri-cirinya adalah kalau misalnya bisa dicek nih di CCTV-nya itu ya kan, datangnya itu kan kalau nggak salah kemarin itu hari apa sih, Selasa ya kalau nggak salah ya. Terus Selasa apa Senin sih ya kan. Terus jam 9 pagi, pulangnya jam 10.05 kalau nggak salah, kalau nggak 10.10, pokoknya gitu deh. Pokoknya sejam lah di situ, sekitar sejam kurang. Terus gue tanyakan pakai baju apa dia real gitu kan. Jadi di CCTV tuh ketahuannya punggungnya sama kakinya, mukanya enggak. Jadi gue tanya apakah mereka pakai masker semua, enggak, oke, aman, berarti ketahuan nih mukanya mestinya ya. Terus masker enggak, pakai jam tangan enggak, pakai tas yang dipasang dicangklong di bahu kiri si peretas gue. Jadi dia pakai tas ya kan, terus dia pakai baju koko kalau nggak salah warnanya merah marun, terus baju koko, celananya warna biru tua kata si Ariel, biru tua, terus celananya biru tua. Gue tanya, itu matching nggak bajunya sama celananya? Matching kata dia. Pas gue tanya, lah ini mah biru tua sama marun nggak matching kali Real, gue bilang. Malah berantem gitu, kagak matching, biru tua sama biru muda atau putih, ini biru tua sama marun mah kagak matching bocah gitu, gue bilang. Kayak agak coklat gitu ya, gelap, warnanya gelap gitu kan. Terus akhirnya lucu deh pokoknya sama si Ariel deh. Terus pakai sandal gunung, terus pakai kokonya lengan panjang dilipat sampai siku, terus bawa tas di sebelah kiri itu warnanya putih, tas kanvas kayaknya, warna putih. Terus dia itu ngambil tanah kan pakai kantong plastik hitam kalau nggak salah, terus dimasukin ke baju koko, sakunya baju koko kan, baju kokonya dikeluarin, dan tingginya nggak nyampe sepaha sih baju kokonya tuh ya. Terus tanahnya itu, kantong plastik isi tanah itu dimasukin ke saku baju koko sebelah kanan bawah, bisa dibayangin kan gitu. Jadi dibawa gitu. Ariel tahu cuy, makanya ketahuan semuanya. Oke. Jadi kayak gitu ceritanya. Nanti kalau ada tambahan gue kasih tahu lagi. Terima kasih.